Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah. Kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan merenungkan sabda firman-Mu Tuhan, sebagai kekuatan, sebagai pegangan kami dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus beri kami hikmat untuk kami mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema kekuatan baru. Tentu kita semua pernah mengalami yang namanya lelah. Lelah adalah kondisi di mana seseorang itu merasa telah mengeluarkan semua atau seluruh energi dalam dirinya sehingga membuat seseorang menjadi lemah. Kondisi yang rapuh dan mudah jatuh. Nah, biasanya orang akan mencari amunisi untuk mengisi kembali energi yang telah dikeluarkan. Dengan beristirahat, dengan tidur, dengan jalan-jalan, menikmati udara yang sejuk, atau bahkan makan makanan yang enak. Dan akan terus begitu siklusnya, saudara. Beraktivitas, lelah, beristirahat, dan belum sepenuhnya segar, harus kembali beraktivitas lagi. Apalagi jika bersamaan dengan persoalan ataupun masalah yang datang. Sudah lelah secara fisik, ditambah dengan beban pikiran, jadi combo lelahnya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga ayat 31 memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Allah memberikan kuasa besar kepada setiap kita, saudara, untuk kita alami melalui iman dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru secara harafiah itu berarti mengubah kekuatan, mengganti dari yang lama menjadi yang baru. Jadi Allah memberikan kita ganti dari kekuatan lama yang sudah rapuh, diganti dengan kekuatan baru yang berasal dari Allah. Nah, di sini kita diperlihatkan dengan dua realita sekaligus, yaitu kelemahan manusia yang tidak mampu mengatasi apapun, bahkan lelah sekalipun. Dan juga kita diperlihatkan dengan keagungan Allah yang tidak pernah gagal mengatasi segala apapun. Nah, hari ini Allah memberikan solusi mengenai lelah yang kita alami, yaitu dengan menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya kita menanti-nantikan Tuhan? Nah, menanti-nantikan di sini bukan menanti secara pasif, melainkan secara aktif dengan mengkaitkan kelemahan kita pada kekuatan Allah. Nah, ketika kita mengkaitkan itu, kita menunggu dengan sebuah keyakinan
bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab Tuhan memberikan kita sebuah janji untuk memulihkan kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Jadi sederhananya saudara, kita mengkaitkan atau menyerahkan kelemahan kita, lelah kita kepada Tuhan, dan sebagai gantinya Tuhan memberikan kekuatannya kepada kita. Nah, Yesaya dalam hal ini memberikan 3 metafora kekuatan yang berbeda sesuai dengan situasi kehidupan kita. Yang pertama, seumpama Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa naik dari masalah yang kita hadapi. Seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, kita bisa naik dari persoalan itu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kemudian yang kedua, berlari dan tidak menjadi lesu. Kekuatan yang diberikan dalam situasi yang biasanya membuat kita mengeluarkan energi yang besar ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebuah kekuatan yang pasti yang diterima di sepanjang hari, setiap hari. Kekuatan untuk tetap setia dalam menghadapi rutinitas yang berulang dan mungkin membosankan juga. Nah, untuk itu, dalam menanti-nantikan Tuhan, jangan hanya berdiam diri tanpa melakukan apapun. Sikap hati kita harus senantiasa diperhatikan untuk terus percaya, untuk terus berharap dan bersandar sepenuhnya pada waktu dan kekuatan Tuhan. Sungguh luar biasa Allah kita yang dapat mengatasi segala hal dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap kami di sepanjang hari, di setiap hari. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami bersandar sepenuhnya di dalam Tuhan, kami menanti-nantikan Tuhan, kami akan mendapatkan kekuatan yang baru yang tidak dapat diberikan oleh siapapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya uluran tangan Tuhan menolong setiap kami, memampukan kami di dalam kami melewati segala hal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan ada